Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni al-mithalus tsani, hal li salatil jumu'ah sunnatun qabliyah aw la. Sebelum itu mari kita bertawassul dulu kepada pengarang kitab ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dengan membaca kitab beliau ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalih ila hadratin nabiy Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa zurriyyatihi anbiya wa qadirin khususun ila لا مكان في علم الرسول الله تقبل صلاتكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan halaman 17. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala al-mithalu tsani hal li salatil jumu'ati sunnatun qabliyatun aw la. Ini adalah misal yang kedua. Hal apakah li salatil jumu'ati ialah bagi salat Jumat sunnatun qabliyah, adapun salat sunnah qabliyah aula atau tidak. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang salat sunnah qabliyah Jumat, ada atau tidak. Nah, itu dibahas di sini. Wa hadza aidan minal masail far'iyyati al-ijtihadiyyati allati la yanbaghi tabadulul inkari fiha. Wa hadza, dan adapun ini misal yang kedua ini juga minal masail far'iyyati, ialah termasuk masalah-masalah furu'iyah al-ijtihadiyyati yang bersifat ijtihadi, allati masail la yanbaghi, yang tidak seyogianya, yang tidak sepatutnya tabadulul inkar fiha, menimbulkan terjadinya suatu pengingkaran atau pertengkaran fiha di dalam allati. Amma syafi'iyyatu faqalu na'am lil jumu'ati sunnatun qabliyatun kazuhri li hadithin fiha. Amma syafi'iyyatu, adapun ulama syafi'iyah, faqalu, maka mengatakan siapa mereka ulama syafi'iyah, na'am, iya, lil jumu'ati ialah bagi Jumat sunnatun qabliyatun, adapun salat sunnah qabliyah az-zuhri, sebagaimana salat zuhur, li hadithin fiha, karena berdasarkan hadis pihak tentang salat sunnah qabliyah Jum'ah. Jadi ketika disebutkan asy-Syafi'iyah, maka yang dimaksud adalah para ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ya, dia mengatakan di sini adalah para ulama Syafi'iyah. Jadi memang ada salat sunnah qabliyah Jumat, itu memang ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh para ustadz salafi wahabi yang mengutip pendapat syekhnya, yakni perkataan dari Ibnu Qayyim dan Nasiruddin Albani. Mereka mengatakan tidak ada kesunahan sebelum sholat Jumat itu, tidak ada namanya sholat sunnah qabliyah. Ziyadatun minal faqir, ini adalah tambahan dari sang faqih, dan ini Ki Haji Ibnu Masyudi. Wali khabari Muslim, dan karena berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, idza shalla ahadukum, apabila telah salat, ahadukum siapa salah seorang di antara kalian,
al-Jumat akan salat Jumat fal yusalli maka hendaklah salat qablaha sebelumnya Jumat arba'an 4 rakaat wa ba'daha dan setelah Jumat arba'an juga 4 rakaat li khabari Tirmizi. Dan selanjutnya karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi anna bin Mas'ud dan bahwasanya Ibnu Mas'ud kana ada yusalli salat ya qabla al-jumu'ati sebelum Jumat arba'an wa ba'daha arba'an. Sebelum Jumat itu 4 rakaat wa ba'daha setelah Jumat juga 4 rakaat. Wa zahiru annahu bitawqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahiru dan adapun suatu hal yang jelas, suatu hal yang sudah jelas annahu bahwasanya salat sunnah qabliyah itu bitauqifin minan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intaha kitab Bajuri. Qala Syekh Ali Ma'sum rahimahullahu, telah berkata siapa Syekh Ali Ma'sum semoga Allah merahmatinya, qala Al-Qurdi, telah mengomentari. Al-Qurdi siapa? Al-Qurdi namanya adalah Muhammad Amin Al-Qurdi, merupakan pengikut tarikat An-Naqsabandi, bahkan beliau sebagai mursyid tarikat An-Naqsabandi. Di antara kitabnya yang masyhur itu adalah Tanwirul Qulub fi Muamalati A'lamil Ghuyub. Ada lagi kitabnya namanya Hidayatul Talibin fi Ahkamiddin. Dia mengomentari ala Bafadol, kitabnya Syekh Bafadol tiba bi salatil Jumu'ah, tentang bab salat Jumat. Bagaimana komentarnya? Wa aqwa ma yutamassaku bihi fi masyru'iyyati rak'ataini qabla al-jum'ati ma sahhahu Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Zubair marfu'an. Adapun paling kuatnya dalil yutamassaku yang dijadikan pegangan, yang dijadikan dasar bihi apa ma pada dalil fi masyru'iyyati rak'ataini tentang disyariatkannya salat 2 rakaat qabla al-jumu'ah sebelum Jumat, ma adalah hadis sahhahu yang telah disahihkan Ibnu Hibban oleh Imam Ibnu Hibban. Nomor hadis 2455. Silakan dicek. Min hadis Abdullah bin Zubair, dari hadis Abdullah bin Zubair marfu'an, secara marfu'. Jadi hadis ini hadisnya marfu'. Apa itu hadis marfu'? Hadis marfu' adalah perkataan atau perbuatan atau penetapan atau takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sifatnya itu jelas yang disebut dengan marfu' tasrihan, maupun secara hukum atau marfu' hukman, baik yang menyandarkannya itu sahabat atau tabi'in ataupun yang lain, baik sanadnya muttasil ataupun munqati. Jadi bila sanadnya itu bersambung atau muttasil, maka dapat disifati hadis, bisa disifati dengan hadis sahih atau hadis hasan berdasarkan derajat kedobitan atau keadilan perawi. Jadi bila sanadnya itu terputus atau munqati, bisa disifati dengan hadis dhaif. Itu namanya hadis marfu'. Untuk lebih jelasnya, contoh-contohnya ya dicek di dalam kitab Mustalah hadis, itu ada definisi tentang hadis, itu ada di situ. Makna hadis marfu, makna hadis munqati, musalsal dan lain-lain. Bunyi hadisnya, ma min sholatin illa wa baina yadayha rak'atan. Ini tiada satupun min sholatin, ialah salat fardu, illa kecuali wa baina yadaiha, di depannya atau sebelumnya rakaatani, adapun 2 rakaat. Jadi tidak ada satupun salat fardu kecuali sebelumnya itu ada salat sunnah 2 rakaat. Qalahu fi Fathul Bari, telah berkata siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kepada hadis fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, itu juz 2 halaman 426. Ziyadatun minal faqir,
Ai hadzi ziyadatun minal faqir, tambahan dari sang fakir. Wa fi Fathul Wahhab, dan ialah di dalam kitab Fathul Wahhab juz 1 halaman 56, khabar Syaikhaini, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyinya begini: baina kulli adzanaini salatun, ialah di antara masing-masing adzanaini, dua azan, salatun, adapun salat sunnah. Summa, kemudian qala Syekh, berkata Syekh Ali Ma'sum, wa qala Al-Qurdi aidan, dan telah berkata Muhammad Amin Al-Qurdi aidan juga, wa ra'aitu naqlan, dan telah melihat siapa aku naqlan akan penukilan, an syarhil Mishkati li Mulla Ali Al-Qari ma nasuhu faqad jaa bi sanadin jayyidin wa man qalahu al-Iraqi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qablaha arba'in. Wa itu, dan telah melihat siapa saya naklan akan penukilan Ansyari Mishkati, daripada Syarah Al-Mishkat, nama kitabnya Miqratul Mafati Syarah Mishkatul Masyadi, karangan Syekh Mulla Ali Al-Qari, karangan Syekh Mulla Ali Al-Qari. Beliau ini bergelar Al-Qari. Al-Qari itu gelarnya beliau, artinya pakar ilmu Al-Quran, juga pakar ilmu qiraah, makanya digelar dengan Al-Qari. Termasuk multidisipliner. Salah satu guru beliau adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ini wafatnya tahun 1014 Hijriah. Di antara kitab-kitab beliau itu ada namanya kitab Al-Mawridur Rawi fi Maulid Nabi wa Nasabihi Al-Tahiri. Nah, disitulah beliau menjelaskan tentang awalul makhluqat nurul Muhammadi, bahwasanya makhluk atau ciptaan Allah yang pertama kali sebelum Allah menciptakan lauh, sebelum Allah menciptakan arash, menciptakan kursi, itu Allah terlebih dahulu, dalam kitab ini diterangkan, terlebih dahulu menciptakan nurnya Nabi Muhammad. Meskipun dalam hal ini masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Nah, ini di dalam kitab ini adalah kitab beliau juga. Nah, nama kitabnya Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masyabi. Itu ada di halaman 280. Teksnya tuh begini, mana sohu, adapun bunyi teksnya itu aku ada jaa bisa nadin jayyidin, dan telah datang apa hadis bisa nadin jayyidin dengan sanad yang jayyid. Kama qala wal Iraqi, sebagaimana telah berkata kepada Al-Iraqi, siapa Imam Al-Iraqi, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yusolli, ialah salat siapa Nabi qabla, sebelum Jumat, arba'an, sebanyak 4 rakaat. In Al-Iraqi ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Husain bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Ibrahim Al-Kurdi Ar-Raziyani, bergelar Al-Hafiz Al-Iraqi, termasuk muhaddits, termasuk pakar hadis. Di antara kitabnya ada namanya kitab yang berjudul Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar bi takhrij ma fil Ihya min al-Ahadits wal Asar, yang menjelaskan yang kitab ini tentang mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangannya Imam Al-Ghazali, yang menurut para ulama Salafi Wahabi, Ustadz Salafi Wahabi, itu hadis-hadisnya itu adalah hadis dhaif. Jadi menurut mereka mayoritas hadis yang ada di dalam hadis Ihya Ulumuddin itu adalah hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu. Padahal tidak. Padahal Imam Al-Ghazali itu untuk mengetahui kevalidan hadis tersebut benar dari Nabi atau tidak, ia langsung bertanya kepada Nabi, baik secara yaqzah maupun secara fil manam, ketika beliau dalam mimpi. Kemudian kitabnya beliau ini yang lain adalah Syarhut Tabsirah wa Tazkirah, atau nama kitabnya lain adalah Alfiyah Al-Iraqi fi Ulumil Hadis. At-Tabsirah wa Tazkirah ini ada yang mengatakan juga
Nama lainnya adalah Alfiyah Al-Iraqi fi Ulumil Hadis. Al-Iraqi wafat di tahun 806 Hijriah. Bunyi hadisnya itu tadi, kana yusalli qablaha arba'an. Di sini Nabi salat sebelum Jumat itu sebanyak 4 rakaat. Wa fi Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir, dan di dalam Sunan Tirmidzi li Ahmad Syakir, milik Ahmad Syakir, fi bab bima jaa ma yuqra'u bihi fi salati subhi yaumal jum'ah. Teksnya manasu, adapun teksnya itu begini, kana Ibnu Umar, ada siapa Ibnu Umar, yutilu, ialah memanjangkan, siapa Ibnu Umar, as-salat, akan salat, qoblal jum'ati, sebelum salat Jumat, yusolli, dan ia salat, ba'daha, setelah Jumat, rakaataini, 2 rakaat, fi baitihi, di rumahnya. Wa yuhaditsu anna Rasulullah SAW kana yaf'alu dzalika, dan ia menceritakan, Ibnu Umar menceritakan, anna Rasulullah, kepada bahwasanya Rasulullah SAW kana yaf'alu dzalika, ada siapa Rasul yang melakukan, siapa Rasul dzalika, akan hal tersebut, melakukan salat sunnah qabliyah Jumat. Qala fi Aunil Ma'bud, telah berkata siapa Syaraful Haq Al-Azim, namanya ya, Syaraful Haq Al-Azim, fi Aunil Ma'bud, di dalam kitabnya Aunil Ma'bud syarah Sunan Abi Daud. Qala An-Nawawi, telah berkata Imam An-Nawawi fil Khulasah, di dalam kitabnya Al-Khulasah, sahihun, hadis itu adalah hadis sahih. Jadi komentarnya, hadis yang tadi itu adalah hadis sahih ala syartil Bukhari, sesuai dengan syaratnya Imam Al-Bukhari. Wa qala Al-Iraqi, dan telah berkata siapa Imam Al-Iraqi fi syarih Tirmizi, dalam syarah Tirmizi, isnaduhu sahihun, isnadnya adalah sahih, la jarama, tidak perlu diragukan lagi. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, dan telah mentakhrijhu kepada hadis siapa Imam Ibnu Hibban fi sahihi, di dalam sahihnya Ibnu Hibban. An ahkamil fuqaha fi muqarrarati Nahdlatul Ulama al-juz'il awal. Silakan dibaca kitabnya Ahkamul Fuqaha fi muqarrarati Nahdlatul Ulama juz pertama. Jadi dalil-dalil di atas itu sudah sangat cukup untuk membantah pendapat-pendapat ulama Salafi Wahabi. Di antaranya menurut Ibnu Qayyim, ini rujukan mereka. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 1 halaman 417, dia mengatakan, barang siapa yang menyangka jika setelah Bilal itu selesai azan, kemudian dia berdiri lalu sholat 2 rakaat sebelum Jumat, maka sesungguhnya dia ini adalah ajhalun nas bisunnah, dia adalah orang yang paling bodoh terhadap kesunahan, terhadap sunnah. Itu komentarnya Ibnu Qayyim. Kemudian rujukan mereka juga lagi di antara Muhammad Nashiruddin Albani di dalam kitabnya Al-Ajwibah An-Nafi'ah halaman 47. Menurut beliau, sholat sunnah qobliyah Jumat ini juga tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar. Jadi tidak ada dalil untuk kesunahan sholat sunnah qobliyah menurut Nashiruddin Albani, yang merupakan rujukan Salafi Wahabi. Dan kitab yang kita baca ini mulai dari awal tadi sampai antara ini sudah sangat cukup untuk mengerot pendapat-pendapat mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat, ada barokahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.